Jadi ini peduli gitu. bisa dibilang sebagai langkah berani penuh resiko yang diambil oleh PSSI dengan memberhentikan STY dan menggantinya dengan pelatih asal Belanda. Dan kami memiliki rekaman bagaimana Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki alasan mengapa memilih pelatih dari Belanda. Bung Erwin, kita akan simak terlebih dahulu keterangan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kan bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Kultur dan juga komunikasi itu tadi yang ditekankan oleh Erick Thohir. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah sepakat dengan keputusan PSSI memilih pelatih asal Belanda untuk menangani timnas? Apa yang dibilang sama Pak Ketum masuk akal ya. Dengan kultur, kita harus akui bahwa 11 orang pemain atau 10 orang pemain yang biasa menjadi starter sekarang itu kan pemain-pemain diaspora yang kebanyakan berasal dari Belanda, didikan dari sepak bola Belanda, Eropa dan khususnya Belanda. Terus soal komunikasi, tentu mereka lebih fasih berbahasa Belanda, meskipun mungkin juga fasih berbahasa Inggris gitu ya. Sedikit-sedikit mungkin sudah bisa berbahasa Indonesia, tapi fasihnya kan berbahasa Belanda. Jadi kalau soal kultur serta komunikasi itu menjadi hal yang masuk akal. Cuma masalahnya sekarang adalah waktu yang sangat sedikit. Waktu yang sangat sempit. Kalau di total mungkin ke pertandingan lawan Bahrain di bulan Maret itu 2,5 bulan. Tapi kan nggak 2,5 bulan itu pelatih sama pemain kumpul terus enggak. Mereka hanya punya kumpul waktu untuk berkumpul untuk beradaptasi itu sedikit-sedikit aja gitu. Jelang pertandingan lawan Bahrain itu kan paling lama pemain berkumpul sampai full lengkap itu kan mungkin hanya 4 hari sebelum pertandingan. Waktu lawan Australia, Australia tanggal 20 Maret ya? Iya, waktu lawan Australia bisa jadi pemain-pemain yang dari Eropa itu sangat mungkin langsung ke Australia gitu, ke Sydney ya kalau mainnya di Sydney. Kok sekarang kan Jadi, nama yang muncul, yang kuat ketika tadi disinggung soal pelatih Belanda, Patrick Kluivert. Bagaimana Anda melihat sosok ini, Bung Erwin? Oke, ini soal lain lagi gitu ya. Artinya secara strategi, secara kultur masuk kalau pelatih Belanda. Ya, secara bahasa masuk juga gitu. Komunikasi kalau ya? pelatih asal Belanda. Ya, secara komunikasi masuk. Tapi apakah secara rekam jejak ini Patrick Kluivert apakah cukup mentereng gitu ya? Sebagai pemain oke, dia bagus gitu ya. Sebagai pemain dia bagus. Pernah main di Ajax, juara Liga Champions, pernah main di Barcelona, juara Liga Spanyol, tapi apakah sebagai pelatih bagus? Nah, ini kan kalau misalnya beneran Kluivert ya pelatihnya ya, tapi kita bicara secara rekam jejak ya nggak terlalu bagus sebagai pelatih kepala, belum terlalu bagus karena pengalamannya juga belum terlalu banyak. Terakhir itu kan menangani timnas Curaçao. Curaçao, betul. Ya menangani timnas Curaçao ya ada gelar juara yang disumbangkan dibawa oleh Kluivert bersama tim Curaçao, tapi kan levelnya hanya Piala Gold Cup ya, piala emas itu, dan lawan-lawannya juga lawan-lawan kelas berat gitu. Ada peringkat FIFA yang yang dibikin sama Kluivert sama tim Curaçao juga cukup banyak gitu. Tapi sekali lagi bahwa pengalamannya itu belum terlalu banyak, itu harus diakui. Patrick Kluivert belum terlalu banyak menangani klub ataupun negara. Tapi kalau misalkan betul jadi Kluivert nanti yang akan ditunjuk, Erick Thohir kan bilang sudah interview one on one dengan pelatih, bertemu langsung, chemistry-nya juga katanya dapat kalau misalkan bertemu secara langsung. Artinya PSSI tahu betul apa yang ditawarkan nanti calon pelatih kalau misalkan betul Kluivert ya? Iya, dan saya sih yakin bahwa keputusan ini diambil dengan perhitungan yang sangat matang ya. Untung ruginya dihitung dengan sangat matang gitu. Entah siapapun nanti pelatihnya, apakah benar Kluivert, apa ada nama lain, mungkin misalnya yang sempat disebut juga kan Louis van Gaal, Gio van Bronckhorst, ya kan? Kalau misalnya dari 3 itu ada yang jadi pelatih, ya pasti sudah dihitung untung ruginya gitu kan. Cuman yang kita masih tunggu kan apakah tepat atau enggak ya, tunggu nanti waktu lawan Australia gitu. Di pertandingan pertama setelah Coach STY tidak menangani timnas. Nah ini
kurang dari 3 bulan, 2,5 bulan, karena pelatih juga baru mendarat di Indonesia tanggal 11. PR-nya nih, Bung Erwin, dengan melihat performa timnas kemarin dan kedatangan pelatih baru, prioritas apa sih yang harus segera dibenahi di sini? Salah satu hal yang disebut sama Pak Ketum kan tadi adalah menerapkan strategi yang disepakati sama pemain. Selama ini yang main kan kebanyakan pemain diaspora seperti yang saya bilang tadi, pemain-pemain yang diaspora yang mayoritas berasal dari Belanda, didikan sepak bola Belanda. Paling tidak kan Kluivert ini juga orang yang dididik dengan sepak bola Belanda. Paling tidak itu dulu deh yang jadi modal dasarnya dari sederet kekurangan yang dari tadi siang tuh udah banyak kan beredar. Ini kekurangannya Kluivert, ini kekurangannya ini, ada dosanya ini gitu ya. Tapi ya mari kita mencoba, misalnya Kluivert yang jadi pelatihnya, ya paling tidak kita mencoba untuk mencari sesuatu hal yang positif. Ya Kluivert kita anggap dia tahu kultur sepak bola Belanda, filosofi sepak bola Belanda seperti apa, yang pemain-pemain Indonesia sekarang banyak didominasi oleh pemain diaspora yang kecilnya didikannya itu ya didikan dari klub atau sepak bola di Belanda. Paling tidak itu yang menjadi titik tolaknya ya untuk mencari hal positifnya sekarang ini. Jadi adaptasi dan juga chemistry ini tidak akan susah bagi Kluivert untuk menukangi timnas Indonesia. Belum tentu. Kalau soal kultur sama, tapi ketika sudah latihan, sudah kumpul bareng gitu dalam waktu yang sangat sempit, itu kan hal yang lain lagi. Challenge ataupun tantangan yang lain lagi, dan itu merupakan challenge yang sangat besar ya, baik buat pemain, baik buat pelatih gitu. Bagaimana dalam waktu yang sangat-sangat singkat kalau menurut saya, karena setahu saya tidak ada FIFA Matchday ya nanti menuju bulan Maret. Kalau misalnya ada FIFA Matchday itu, kalau misalnya saya salah, FIFA Matchday ya itu bisa dimanfaatkan untuk mencari chemistry antara pemain dan pelatih gitu. Satu hal yang tidak dimiliki oleh Kluivert jika dibandingkan, kalau Kluivert yang jadi pelatih, kalau dibandingkan sama coach STY adalah faktor kebersamaan, faktor lebih tahu ini pemain ini bisanya apa, pemain ini mainnya seperti apa, itu kan yang nggak dimiliki sama pelatih baru nanti kalau dibandingkan sama coach STY gitu. Dan itu yang harus dikejar oleh pelatih baru siapapun itu gitu. Karena perlu waktu ya untuk mengenal pemain, mengenal karakter, perlu waktu. Itu yang agak risiko tinggi tentu yang diambil oleh PSSI. Tapi tentu kita doakan, berharap, karena seluruh Indonesia berharap ini momennya, ini tahunnya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah untuk pandangan Anda, ulasan Anda soal terima kasih juga yang terjadi di tubuh timnas Indonesia.